بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله الدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث الخامس والعشرون فضل الذكر. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Hadis yang ke-25 yang membahas tentang keutamaan, di antaranya adalah keutamaan atau fadilah, keagungan, kemuliaan dan kebaikan yang terkandung di dalam zikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala yang mana beliau menceritakan anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, ada seseorang bertanya kepada baginda Nabi alias curhat. Tapi seseorang ini tidak disebutkan namanya, persisnya siapa. Namun kata Abi Dzar, ya, dikatakan bahwasanya ada seseorang daripada sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi banyak. Sahabat Nabi itu banyak, sangat banyak. Ada berapa sahabat Nabi? Ada puluhan ribu. Ada puluhan ribu. Mereka yang bertemu dengan Nabi sesaat saja, tapi dengan syarat beriman dan kemudian duduk walau sebentar, masuk kategori sahabat. Ya, walau sebentar masuk kategori sahabat. Beda sama kita, ya kan? Bertemu sekali, duduk, maka tidak dinamakan sahabat. Betul. Tanya siapa tadi? Orang baru kenal, ya kan? Orang baru kenal. Tapi kalau di sisi Nabi SAW, orang bertemu Nabi, ya, beriman, duduk sebentar saja, kemudian berpisah dari Nabi, meninggal, masuk kategori sahabat. Asal dengan syarat meninggal dalam keadaan iman, ya, baru dikategorikan sahabat. Nah, kalau istilah kita sahabat itu beda. Sahabat itu akrab, betul enggak? Dekat, ya, CS dan yang sebagainya. Nah, itulah keistimewaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi curhat kepada Nabi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlad duthur bil ujur." Sesungguhnya, ya, telah berlalu, artinya telah memperoleh keutamaan
Nabi heran, siapa yang sudah memperoleh keutamaan? Kata sahabat tadi, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah harta, mereka telah memperoleh ya yang namanya pahala. Sesungguhnya curhat sahabat ini, mereka berkata, yusalluna kama nusalli. Mereka solat sebagaimana kami solat. Wa yasumuna kama nasumun. Dan mereka puasa sebagaimana kami puasa. Artinya puasa di bulan Ramadan. Tapi yang membedakan satu, wahai Rasulullah, mereka mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah. Apa kata Nabi? Yatasaddaquna bi amwalihim. Ya, tapi mereka bisa bersedekah, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Nah, ini kan di antara yang mewakili perasaan kita terkadang melihat orang yang gemar sedekah dengan hartanya, kemudian kita belum mampu bersedekah karena keterbatasan harta kita barangkali. Ya, ini keterbatasan harta barangkali. Ada keinginan di dalam diri kita bersedekah sebagaimana orang-orang dermawan, betul tidak? Sebagaimana orang-orang dermawan. Apalagi kita lihat di beberapa channel YouTube atau Instagram atau TikTok, ada sebagian orang itu mudah saja mensedekahkan hartanya. Ya, caranya bagaimana? Dengan menonton videonya. Ya, nonton video atau cuman nge-like, share. Dapat apa? Dapat handphone. Ya kan? Kayak beberapa acara artis itu, betul tak? Ya, gampang saja dia bagi-bagikan handphone yang nilainya belasan juta. Hanya cuman nge-like, share, nge-like, share, nge-like, share. Ya. Padahal kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan hadiah itu tak sebanding dengan hadiah yang dia terima, betul? Lebih besar hadiah yang dia terima. Ya. Dan itu banyak, bukan satu artis saja, dan itu banyak. Nah, terkadang kita melihat luar biasa, ya. Apalagi sekarang ada yang namanya akun-akun yang berkaitan dengan makanan. Ya, yang berkaitan dengan makanan. Dia datang ke suatu tempat usaha makan, ditanya, kemudian sudah langsung ngasih uang. Ini 1 juta, ya. Live ini kan, jadi orang yang nonton tuh tahu, yang mau makan ke sini, tersedia misalkan 100 porsi gratis. Itu yang nonton dapat hadiah. Ya, yang nonton, yang tahu informasi, maka dia akan dapat. Nah, begitu mudahnya orang di zaman sekarang ini bersedekah. Ya. Tapi ingat, tanda hari kiamat itu, ya, banyak orang yang gemar bersedekah. Itu tanda kemunculan tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Ya, itu tandanya munculnya orang-orang yang gemar bersedekah. Sampai puncak yang mendekati hari kiamat itu apa? Ya, orang-orang yang mau bersedekah, ya, tidak mendapati orang yang menerima sedekahnya. Itu tanda hari kiamat sudah semakin dekat. Ya, sampai-sampai dikatakan ada orang keluar dari rumah bawa segepuk uangnya, kemudian minta kepada orang untuk menerima uangnya sebagai sedekah. Tidak ada yang mau. Itu tanda kiamat sudah sangat dekat. Ya, itu tanda kiamat sudah sangat dekat. Nah, ini di zaman Nabi SAW, para sahabat yang tidak diberikan oleh Allah harta sebagaimana sahabat yang lain, itu merasa minder, merasa iri. Ya, mereka orang-orang kaya memiliki ibadah yang lebih daripada kami. Apa? Bukan sholat, bukan puasa. Kalau sholat puasa kami juga bisa melakukan, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Ya, mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Nah, namun setelah curhat yang semacam ini oleh baginda Nabi, kemudian dihibur, diberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kata Nabi SAW, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa yang ada di dalam diri kalian bisa menjadi sebab kalian untuk bersedekah atau minimal mendapatkan pahala sedekah? Ya, maknanya apa? Sedekah itu bukan saja sekedar uang.
Sedekah itu bukan hanya sekedar harta, dan sedekah itu umum. Apa yang kita miliki sekarang ini bisa menjadikan kita itu mendapatkan nilai atau pahala sedekah, dan ini setara dengan orang yang mengeluarkan hartanya. Tapi ingat, ini berlaku bagi orang yang tidak memiliki harta. Tapi kalau orang yang memiliki harta, maka lebih afdol dia bersedekah dengan hartanya. Jangan sampai ini dijadikan dalil, tidak mau bersedekah dengan harta. Senyum, ya Allah Pak Ustaz, karena senyum ini sedekah. Ya sudah, senyum ente sehari 100 kali. Ya, senyum sehari 100 kali. Ya, kalau misalkan punya harta, maka lebih afdol bersedekah dengan harta. Tapi kalau misalkan tidak memiliki harta, apa yang mau kita sedekahkan? Banyak. Kalau kita tidak memiliki harta sebagaimana orang yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meraih pahala sedekah? Banyak, tanpa dengan mengeluarkan harta kita. Di antaranya apa? Kata Nabi SAW, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Ya, setiap kita membaca tasbih, ya, itu diberikan oleh Allah pahalanya sebagaimana kita bersedekah. Ya, ngelihat orang bagi-bagi uang, kita mau bagi-bagi uang tidak ada. Ya, listrik saja sudah terlambat 3 hari, PDAM sudah terlambat seminggu, Spidi sudah dicabut. Gimana mau sedekah? Ya sudah, ambil tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Dapat kita pahala sedekah. Setiap tasbih yang kita baca mendapatkan pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap kalimat, ya, takbir yang kita baca sedekah. Sudah subhanallah ganti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya sedekah. Ya dibaca zikirnya. Tapi kalau takbir jangan teriak depan orang. Allahu akbar. Kenapa ente? Biar dapat pahala sedekah. Nah, itu dapat kaget nanti orangnya. Ya. Itu pahalanya sama dengan sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, 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 sedekah. Wa kulli tahdilatin sadaqah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu mendapatkan pahala sedekah. Berapa kali tadi kita baca zikir? Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ya. Jadi berapa? 99 ditambah dengan la ilaha illallah, dibaca 100 kali mungkin, maka mendapatkan pahala sedekah. Sudah berapa ratus pahala sedekah yang kita dapat? Ya. Wa amara bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan kepada kebaikan sedekah. Ya, mengajak, menyeru, memerintahkan, menasihatkan kepada orang lain agar berbuat baik adalah merupakan sedekah. Wa nahya 'anil munkarin sedekah. Dan menghimbau, melarang, mencegah orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya. Itu sekian banyak peluang untuk mendapatkan pahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Termasuk, mohon maaf, ya, menaruh sesuatu di dalam rahim istri kita itu adalah merupakan sedekah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu laha fiha ajrun? Ya. Saking dia ini penasaran, ya, berkaitan dengan pahala sedekah ini, sampai para sahabat ini bertanya, apakah ketika kita menyalurkan syahwat kita kepada tempatnya, ya, itu bisa mendapatkan pahala? Ya, itu bisa mendapatkan pahala. Padahal, mohon maaf, ya, ini menurut kita ini kan udah dapat nikmatnya, dapat lagi pahalanya. Ini kan ibadah yang luar biasa. Di mana kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa? Kalau makan, ya kita cuma dapat nikmatnya, belum tentu dapat pahalanya. Betul tidak? Makan, minum. Ya, kalau orang yang tidak tahu cuma dapat nikmatnya saja, dapat kenyangnya, dapat lezatnya, tapi belum tentu dapat pahalanya. Tapi kalau misalkan seseorang mendatangi istrinya, ya, menyalurkan syahwatnya, selain dia mendapatkan nikmatnya,
maka dia juga mendapatkan pahalanya. Sehingga dikatakan oleh Nabi, ara'aitum law wada'a fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Begitu juga kata Nabi, tak kala anda mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka anda mendapatkan dosa. Dan sebaliknya, ketika anda mendatangi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka kalian juga akan mendapatkan pahala. Jadi hadis ini sangat jelas bahwasanya untuk mendapatkan pahala sedekah itu banyak cara. Dengan berzikir, ya, kemudian dengan dengan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mendatangi istri kita, itu juga merupakan ladang pahala. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan tetapi bisa mendapatkan pahala. Ada beberapa ibadah, sekalipun ibadah itu tidak kita kerjakan, maka kita bisa mendapatkan pahalanya. Ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah. Umumnya pahala tidak akan bisa kita raih kecuali setelah melakukan amal ibadah. Kita tidak akan mendapatkan pahala solat kecuali setelah melaksanakan solat. Kita tidak akan bisa mendapatkan pahala puasa kecuali setelah kita mengerjakan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita tidak bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran kecuali setelah kita membaca Al-Quran. Umumnya pahala itu diraih setelah kita melakukan ibadah-ibadah tertentu. Tapi karena rahmat Allah, luasnya rahmat Allah, kita bisa mendapatkan pahala tanpa melakukan ibadah. Bayangkan, apakah ini bertolak belakang? Oh tidak. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ada orang yang diberikan oleh Allah pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji, sekalipun dia tidak melaksanakan ibadah umroh dan haji. Dan itu banyak. Betul tidak? Makanya ada istilah, ya, haji tapi tanpa melaksanakan haji. Umroh tapi tanpa melaksanakan umroh. Bagi siapa mereka? Bagi 3 orang. 3 orang ini akan mendapatkan pahala haji sekalipun mereka tidak mengerjakan ibadah haji. 3 orang ini akan mendapatkan pahala umroh sekalipun dia tidak melaksanakan ibadah umroh. Tapi ingat, ya, orang-orang ini memang tidak memiliki kemampuan secara materi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tapi kalau dia memiliki, ya, materi yang cukup untuk melaksanakan haji dan umroh, kemudian dengan melakukan 3 hal ini dia merasa cukup tanpa melakukan ibadah haji, maka dia tidak akan mendapatkan pahala haji. Karena dia telah memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tinggalkan. Pahala ini hanya bisa diraih bagi orang yang tidak memiliki kemampuan secara materi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ibadah apa? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla salatal ghadah jama'atan thumma qa'ada wa yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, ya, kana lahu ajrul haji wal umrah tamma. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Barang siapa man shalla salatal ghadah jama'atan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, setelah dia salat subuh dia duduk. Duduknya ini duduk apa? Bukan duduk main HP, ya, bukan duduk sambil ngobrol. Duduknya bagaimana? Qa'ada wa yadhkurullaha ta'ala, duduk sambil mengingat Allah, sambil menyebut nama Allah, berzikir, kemudian menyimak majelis ta'lim, membaca Al-Quran, tafakkur, muhasabah. Walhasil duduknya dia mengingat Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu ajrun, akan dicatat oleh Allah
orang tersebut mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mengerjakan haji. Bahkan pahalanya itu kata Nabi sampai Nabi ulang sebanyak 3 kali. Tammah, tammah, tammah. Sempurna, sempurna dan sempurna. Ya, simpel saja. Ya, kita melihat ketika musim haji orang melaksanakan ibadah haji, pasti dalam diri kita ada keinginan yang sangat besar supaya kita ini mendapatkan giliran untuk melaksanakan ibadah. Tapi apa mau dikata, tabungan cuma 10 juta. Sementara daftar haji sekarang berapa? 46 juta. Hitung-hitung dengan ini itu sebagainya 50 juta dah. Ya, tabungan cuma 10 juta. Tabungan cuma 20 juta, tabungan cuma 25 juta. Apakah bisa melaksanakan haji? Tidak bisa melaksanakan haji. Kalaupun mau dipaksa haji backpacker 25 juta, berangkatnya bisa, tapi istri dan anak-anak kelaparan. Betul? Ya, berarti tidak bisa melaksanakan tidak bisa melaksanakan haji. Ya sudah, tidak bisa melaksanakan haji secara materi. Lalu bagaimana? Apakah Anda mengurung diri untuk tidak mendapatkan atau mengambil bagian kesempatan mendapatkan pahala ibadah haji? Tidak boleh seperti itu. Terbuka peluang. Apa peluangnya? Dengan Anda mendatangi masjid, melaksanakan salat subuh berjamaah, bertahan sampai terbit matahari, kemudian dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, i'tikaf, duduk sambil mendengarkan majlis ilmu sampai terbit matahari. Setelah itu Anda salat 2 rakaat, tsumma yusalli rak'atain, setelah itu Anda salat 2 rakaat. Ya, maka kemudian Anda akan dicatat oleh Allah mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang melaksanakan ibadah haji. Ya, mudah enggak? Mudah tidak? Mudah. Nah, ini dimaksudkan dengan orang yang berhaji tanpa melaksanakan ibadah tapi jangan dipanggil Pak Haji. Ya, Pak Haji, loh, saya belum haji, tapi Bapak tadi sholat subuh di masjid. Ya, sampai jam 6 dan sebagainya. Jangan terkejut pula. Satu kampung pula dipanggil Pak Haji ini. Belum haji dan sebagainya. Atau dipanggil Pak Ya, jangan. Pak tahu Pak Nah, Pak Umroh, Bu Ya. Sudah. Nah, itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua, ya. Pahala apa? Amalan apa yang manakala kita kerjakan bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang melaksanakan ibadah haji? Yo, ini lebih ringan lagi. Kalau tadi harus bangun subuh, salat berjamaah di masjid sampai terbit matahari. Rahmat Allah itu luar biasa. Ini lebih ringan lagi. Ya, lebih ringan. Tidak gerak badan kita, tapi geraknya cuma sedikit. Tapi dibutuhkan hati. Tulus. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Man nazara ma min waladin yanzuru ila walidayhi nazratan rahmah, ya, kana lahu ajrul haji wal umrah. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian sebagai seorang anak yang melihat kedua orang tuanya dengan pandangan rahmat, maka Allah akan catat setiap pandangannya itu pahala haji. Ya, pahala haji. Melihat orang tua dengan pandangan rahmat, tahu pandangan rahmat? Kasih sayang. Kasih sayangnya ini tulus. Ya, bukan kasih sayang itu yang bermodus. Kalau modus itu kan lain. Ya Allah, tua dah mak aku ni, dalam hatinya cepat sikit lama, tak sabar nunggu waris ni. Nah, itu tulus tak? Nah, tulus, ya kan? Ya Allah, sian bapak saya ni, turun pagi balik malam, dari putih sampai legam, ya kan? Dari terik sampai keriput. Pak, ada HP terbaru tu Pak, belikan Pak. Berarti kasihannya ndak tulus. Yang diperlukan di sini adalah ketulusan. Makanya banyak orang berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi oleh Allah dianggap belum berbakti. Ya. Menjadi seorang waliullah itu gampang. Bakti kepada kedua orang tua. Pasti dijadikan oleh Allah seorang waliullah. Uwais Al-Qarani,
Itu seorang waliullah, sayyidut tabi'in. Apakah zaman sekarang tidak ada orang yang berbakti kepada orang tuanya sebagaimana Uwais? Banyak. Tapi kenapa mereka tidak bisa sampai kepada derajat sebagaimana yang diraih oleh Uwais? Karena di dalam hatinya tidak ada ketulusan. Ya, tidak ada ketulusan. Uwais mampu menjadikan dirinya itu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi sampai namanya dikenal oleh baginda Nabi, dan Nabi berkirim salam kepada Uwais andaikan Nabi tidak bertemu dan didahului oleh kematian. Sampai Nabi minta kepada Umar dan Ali untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Sebabnya karena dalam diri Uwais terdapat ketulusan, keikhlasan ketika berbakti kepada ibunya. Zaman sekarang anak berbakti banyak. Ya, tiap minggu ngajak emaknya ke mall. Betul tak? Tiap malam minggu ngajak emaknya ke waterfront. Mak mau makan apa, mak? Beli, mak, beli. Mau makan apa ya, mak? Tapi habis itu kena tekak. Betul tak? Habis itu kena tekak emaknya. Mak ni begini pula. Ya, berarti baktinya tidak tulus. Ya, baktinya tidak tulus. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk menjadi seorang anak yang mendapatkan posisi termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena bakti ini bukan hanya dengan apa? Dengan perilaku. Ya, bakti ini bukan hanya dengan memanjakan orang tua, menuruti orang tua, bukan. Bakti ini dengan hati. Ya, kalau bakti kita disertai dengan hati yang tidak tulus, ada harapan kita mendapatkan sesuatu di dunia ini berkat bakti kita kepada kedua orang tua, berarti kita hanya bisa mendapatkan penilaian dari orang lain kita bakti kepada orang tua, tapi belum tentu mendapatkan penilaian dari Allah bahwasanya kita termasuk anak-anak yang berbakti. Ya. Nah, ketika melihat orang tua dengan pandangan kasih sayang itu apa sih? Kita bersyukur lahir dari orang tua, apapun keadaan orang tua kita. Kita bersyukur ya dibesarkan oleh orang tua, sekalipun dibesarkan dalam keterbatasan. Ya, kita setiap harinya mendoakan orang tua kita. Ya, berarti ini adalah pandangan rahmat kepada kedua orang tua. Maka setiap pandangan memandang orang tua kita dengan pandangan rahmat, oleh Allah diberikan pahala haji. Kira-kira sehari berapa kali kita memandang orang tua? Tidak terhitung. Tidak terhitung kan kita melihat orang tua kita dalam sehari. Sampai para sahabat Nabi berkata, wa in nazara mi'ata marra kulla yawmin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sekalipun seorang anak melihat orang tuanya dengan pandangan kasih sayang sebanyak atau lebih daripada 100 kali, maka Allah akan catat setiap pandangannya itu pahala sebagaimana orang mengerjakan ibadah haji. Bukan ibadah haji biasa, tapi ibadah haji mabrur. Ya, sulit tak jadi haji mabrur tu? Sulit. Tanya kepada orang yang melaksanakan haji. Sulit Pak Ustaz, mau jadi haji mabrur tu sulit. Kenapa pula sulit Pak? Bukan karena makan, bukan karena cuaca, tapi karena kesabaran. Ya, harus sabar dan sebagainya. Menjaga sikap, menjaga niat, menjaga hati selama berada di tanah suci, selama dalam keadaan berihram. Tapi dengan memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang, Allah berikan kita itu apa? Pahala sebagaimana orang melaksanakan ibadah haji. Ya. Semoga Allah jadikan kita dan anak-anak kita yang termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah kata Nabi SAW, man kharaja li talibil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menuntut ilmu sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, maka Allah akan catat baginya orang yang keluar dari rumah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, keluar dari rumah, mau ke mana? Mau ke masjid. Solat saja, oh enggak, habis solat ada kajian. Saya mau hadir pengajian habis solat. Dari habis maghrib sampai menjelang isya.
dari ba'da subuh sampai isyraq, ya, sampai syuruk. Maka pahala yang akan diraih orang tersebut bukan saja pahala solat, bukan saja pahala zikir, tapi juga pahala haji. Itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak akan mampu menghitung betapa besar yang Allah berikan kepada kita dari segala macam karunia. Ya. Ini atas dasar rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Nah, makanya sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan kam min ba'idin qaribun wa kam min qaribun ba'idun wa kam min qaribin ba'idun. Ya, apa kata Imam Ghazali? Ya, mengenai pelaksanaan ibadah haji, betapa banyak orang yang jauh hakikatnya dia itu dekat, dan tidak sedikit orang yang hakikatnya dia itu dekat tapi justru dia itu jauh. Apa kata Imam Ghazali? Ada orang yang pergi ke tanah suci, jasadnya mengelilingi Ka'bah, jasadnya sa'i, jasadnya mengenakan ihram, jasadnya wukuf, tapi justru dia jauh daripada Ka'bah. Apa yang membuat dia jauh? Hatinya yang membuat dia jauh. Sekalipun dia berada di depan Ka'bah, tapi hakikatnya dia itu jauh. Ya, zahirnya dia dekat. Antara dia dengan Ka'bah hanya 20 meter, hanya 10 meter. Bahkan dia mampu menyentuh Ka'bah, mampu memeluk Hajar Aswad, mampu menyentuh Maqam Ibrahim, mampu berkeliling antara Safa dan Marwah. Tapi hakikatnya di mata Allah orang ini jauh daripada Ka'bah. Kenapa? Karena dalam dirinya ibadah bukan karena Allah. Tapi ada orang jasadnya jauh daripada Ka'bah, tapi hakikatnya dia adalah orang yang dekat dengan Ka'bah. Siapa? Orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah tertentu dan dia mendapatkan pahala sebagaimana orang melaksanakan ibadah di tanah suci. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu, ya, bagi di antara kita barangkali yang tidak diberikan oleh Allah atau tidak dititipkan anugerah yang lain, hendaknya tidak berputus asa, ya, karena rahmat Allah itu sangat luas. Tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Kenapa tidak umroh, tidak haji? Tidak cukup biaya. Sudah, lakukan amalan yang bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh. Saya tidak bisa bersedekah kayak ente. Kalau ente uangnya banyak, ya, tiap Jumat sedekah, bikin 100 nasi kotak. Saya jangankan 100, beli 1 kotak aja untuk saya kadang tidak cukup. Ya kan? Macam mana saya nak berbagi? Sudah, tinggal ambil tasbih, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, setiap lafaz Allahu Akbar sama dengan 1 nasi kotak yang kita berikan kepada orang lain. Setiap lafaz Subhanallah sama dengan 1 nasi bungkus yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau punya harta, tidak mau bersedekah, cuma tasbih saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Nah, itu namanya pelit, namanya itu. Itu pelit namanya. Sudah jelas? Baik. Yang kedua, insyaallah besok kita akan memasuki hari Asyura, 10 Muharram. Nah, Muharram ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kalender Islam Hijriyah, kalender itu diawali dan diakhiri dengan bulan-bulan yang mulia. Sepanjang tahun Hijriyah diawali dengan bulan mulia, bulan Muharram. Diakhiri dengan bulan mulia, bulan Dzulhijjah. Pembukaan dan penutupan tahun Hijriyah itu diawali dan diakhiri dengan bulan mulia. Fadilah mengenai hari Asyura ini banyak. Ya, fadilahnya itu banyak. Tapi jangan sampai kita terkecoh dengan fadilah yang menggunakan hadis maudhu, hadis palsu. Karena tidak sedikit hadis-hadis palsu, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan hari Asyura. Ya, hati-hati. Tapi kalau misalkan kita mau ibadah, silakan, tidak dilarang ibadah di hari Asyura 10 Muharram besok.
Ya, di antaranya dengan berpuasa. Puasa di hari Asyura keutamaannya itu luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan yang berpuasa pada hari Asyura maka akan mendapatkan ampunan dari Allah selama satu tahun. Nah, tentu di sini kita berkata, yang diampuni itu dosa apa Pak Ustadz? Nah, dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwasanya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu diampuni. Dan kalau misalkan tidak ada dosa kecil, ya, tapi punya dosa besar, bagaimana? Apakah puasa Asyura itu bisa memberikan dampak kepada dosa besarnya? Bisa, tapi tidak sekaligus. Karena dosa besar itu satu-satunya cara dengan bertaubat. Ya. Lalu bagaimana dengan dosa besarnya? Hanya saja dosa besarnya dikurangi oleh Allah, tidak dihilangkan sekaligus. Dikurangi berkat puasa hari Asyura. Kalau misalkan tidak punya dosa besar, bagaimana? Ya, tidak punya dosa kecil, tidak punya dosa besar. Jadi puasa Asyuranya itu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk mengangkat derajatnya. Ya, untuk mengangkat derajatnya. Tapi kalau derajatnya sudah tinggi, Pak Ustaz, ente tahu dari mana derajat ente sudah tinggi? Ya kan? Ya kan? Tahu dari mana derajat ente sudah tinggi? Tidak tahu, tidak ada yang mengetahui derajat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan hari Asyura yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan yang lain hari Asyura adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca zikir. Ada zikir khusus yang dibaca ketika hari Asyura. Zikir apa? Yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini zikir yang dibaca oleh para nabi ketika diberikan keselamatan dan kejayaan oleh Allah. Yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikir ini juga dibaca oleh Nabi Allah Musa ketika selamat daripada kejaran Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun. Baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikir ini juga yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus ketika Nabi Allah Yunus itu dibuang atau dilempar dari sebuah kapal yang ditunggangi oleh Nabi Allah Yunus sambil membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikir ini dibaca oleh para nabi dan para rasul agar mereka itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 Muharram ini menjadi momennya para nabi dan para rasul. Dari sekian banyak para nabi dan para rasul mendapatkan anugerah oleh Allah tepatnya pada hari 10 Muharram. Di antaranya Nabi Musa ketika diselamatkan oleh Allah, diberikan kemenangan daripada Fir'aun, itu tepat pada 10 Muharram. Sebagian riwayat juga mengatakan bahwasanya Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Nuh, ya, begitu berlabuh kapalnya di atas bukit Jud, ya, itu pada tanggal 10 Muharram. Dan begitu juga Nabi Allah Ibrahim ketika selamat daripada keluar dari kobaran apinya Namrud, itu pada tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram ini adalah hari bersejarah. Dan 10 Muharram ini juga dikatakan sebagai hari bergabung, hari berduka. Bagi siapa? Bagi keluarga baginda Nabi karena tragedi Karbala. 10 Muharram adalah meninggalnya Sayyidina Husain, ya, sebagai korban politik. Sayyidina Husain dicurangi oleh 2 orang. Kelompok pertama adalah orang yang mengaku sebagai pecinta tetapi mengkhianati kecintaannya kepada Sayyidina Husain. Kelompok kedua adalah orang yang menilai Sayyidina Husain akan mengambil kekuatan politik
akan mengambil kekuasaan, tapi nyatanya Sayyidina Husain tidak mengambil kekuasaan. Justru kelompok kedua inilah yang kemudian mengeksekusi Sayyidina Husain. Tapi apa mau dikata, ini ketentuan Allah, qada dan qadar berlaku. Sayyidina Husain tahu bahwasanya dia akan dibunuh karena Nabi sudah membocorkan. Ya, Nabi sudah membocorkan. Tapi lantas kenapa Sayyidina Husain harus keluar dari kota suci Mekah? Padahal beliau tahu akan dibunuh. Apakah ini bukan namanya bunuh diri? Tidak. Sayyidina Husain keluar dari kota suci sekalipun tahu akan dibunuh karena beliau tidak mau mengotori tanah suci dengan darahnya. Ya, tidak mau mengotori tanah suci dengan darah. Sebenarnya Sayyidina Husain bisa saja bertahan di kota suci. Ngapain saya keluar kalau pada akhirnya saya dibunuh? Tapi Sayyidina Husain mempertimbangkan, kalau saya bertahan, mereka tetap akan memasuki kota suci dan akan memberontak dan kemudian membunuh saya. Dan pada akhirnya kota suci itu akan menjadi kotor dengan darah, kotor dengan tindakan. Karena sahabat Nabi ada yang bertahan sampai akhirnya mereka dibunuh di tanah suci. Siapa? Seperti Abdullah bin Zubair. Ya, dan pada akhirnya Abdullah bin Zubair itu digantung. Ya, dibunuh dan kemudian digantung. Nah, Sayyidina Husain tidak mau demikian. Keluar dari kota suci, sekalipun harus mengantarkan nyawa. Kenapa? Karena nilai tanah suci itu lebih mulia daripada nilai nyawa saya. Itu anggapan Sayyidina Husain. Sabarnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain mendengar kabar ada orang dari Irak berjumlah 12.000 mau berbaiat. Orang jauh-jauh datang mau berbaiat, mengangkat Sayyidina Husain sebagai khalifah, pengganti daripada Sayyidina Hasan. Tapi justru penduduk setempat di mana Sayyidina Husain tinggal tidak mau membaiat Sayyidina Husain. Ya, tidak mau membaiat Sayyidina Husain karena mereka mau membaiat yang lain. Yazid bin Muawiyah. Di sinilah kemudian terjadi gejolak. Terjadilah perpecahan. Terjadilah perselisihan pandangan politik. Makanya politik ini kejam. Betul tidak? Politik itu kejam. Yang asalnya makan sama-sama pada akhirnya apa? Bukan makan sama-sama lagi, sama-sama dimakan. Ya, yang awalnya makan sama-sama, pada akhirnya sama-sama dimakan. Udah itu dikasih racun lagi, ya kan? Nah, itu terjadi kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dibaiat menggantikan Sayyidina Ali. Yang kubu lain tidak mau mengangkat yang lain. Akhirnya Sayyidina Hasan, ya sudah, jangan dengan saya tidak usah diangkat. Ya, saya tidak usah jadi khalifah, biarkan yang lain jadi khalifah. Tapi pada akhirnya yang lain ini menilai, pura-pura itu. Akhirnya ditaruh makanannya dengan siapa yang meracuni Sayyidina Hasan? Istrinya sendiri. Istrinya dipanggil. Ya. Ente taruh racun di makanan suami ente. Kalau suami ente meninggal, ana jadi khalifah, raja, pemimpin, ente akan ana jadikan istri. Mau dia, baik. Ya. Ini godaan istri. Ditaruh racun, meninggal Sayyidina Hasan. Bapak tahu racunnya itu sampai isi perut Sayyidina Hasan itu keluar. Itu racunnya dahsyat itu. Kalau sekarang orang diracun itu kan jarang, isi perut itu keluar. Mati begitu aja kan? Jadi isi perutnya itu keluar. Meninggal Sayyidina Hasan, istrinya berharap mantan istri ini akan dinikahi. Ternyata apa? Dibunuh. Kejamnya politik tuh. Ya kan? Dijanjikan, tenang ente, ana jadi ente bakal jadi juga. Rupanya bukan jadi-jadian. Ya kan? Bukan diangkat jadi menteri, bukan diangkat jadi apa? Tapi justru dipenjara. Nah, meninggal Sayyidina Hasan, ya, yang masih mencintai keluarga Nabi ini berharap Sayyidina Husain menggantikan. Ya, 12.000 akan membaiat Sayyidina Husain. Sementara yang dari daerah lain menganggap 12.000 ini akan memberontak. Nah, disitulah kemudian terjadi perpecahan. Panjang sejarahnya sebenarnya.
Sejarahnya panjang. Nah, kemudian setelah itu hari Asyura ini kita dianjurkan memberikan nafkah lebih kepada keluarga. Ya, ada beberapa hadis, ada 3 hadis, redaksinya sama tapi periwayatnya berbeda. Keterangan redaksinya ini sama, sebenarnya sama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man wassa'a ala nafsihi wa iyalihi wassa'allahu lahu ala sairi sanah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan keluasan nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan keluasan kepada dirinya sepanjang 1 tahun berikutnya. Makanya hari Asyura itu dinamakan hari berbagi. Jadi kalau misalkan istri kita dapat uang belanja 1 bulan 1 juta lebih kan, 1 juta 10.000. 10.000 ya Ustaz lebihnya. Enggak, lebih yang penting lebih. 1.100.000 atau 1.500.000 atau 2 juta. Ya, dianjurkanlah lebih. Bukan untuk dirinya saja, juga untuk keluarganya, dan untuk anak-anak yatim. Nah, apa kata sahabat ketika kami mendengar di antaranya, kalau saya tidak salah, Abdullah bin Zubair atau Jubair ibn Awam. Mereka mengatakan, ketika kami mendengar ini dari Nabi dan kami amalkan, maka sungguh ini berkhasiat. Mujarrab. Wa qad jarrabna hadza. Dan sungguh telah kami coba dan ini mujarrab. Ketika kami pada hari Asyura memberikan nafkah lebih kepada keluarga, maka 1 tahun berikutnya Allah memberikan keluasan rezeki kepada kami. Itu diantaranya. Dan kemudian juga kepada anak-anak yatim. Jadi cara ngusap kepala anak yatim itu ada caranya. Ada caranya. Bukan diberikan kemudian gitu saja, enggak. Caranya bagaimana? Ya, caranya diusap pakai ini dari depan sampai ke belakang. Ya, 1 arah. Dengan harapan Allah mengampuni dosa sebanyak usapan tangan kita kepada kepala anak yatim. Tapi ngusapnya sambil kasih hadiah. Jangan mau ngusap aja enggak kasih hadiah. Sini ini, anak yatim kan? Ya. Dah, pergi sana. Apa bapak ini nih manggil-manggil megang kepala aja. Dikasih hadiah. Karena menggembirakan anak yatim itu sama halnya dengan menggembirakan baginda Nabi. Karena Nabi sudah berkata, ana waqafil yatim fil jannati kahataini hakada. Nanti di surga saya dengan orang-orang yang menanggung anak yatim, yang memperhatikan anak yatim di surga, kedekatan saya sebagaimana jari tengah dan jari telunjuk, sangat dekat. Bukan jari jempol dengan kelingking, jauh, ada 3 jari, tapi jari telunjuk dengan jari tengah. Ini keutamaannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan memanfaatkan hari Asyura, dan semoga kita diberikan oleh Allah karunia pada hari Asyura sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengasihi anak-anak yatim, dan semoga kita bisa memaknai hari Asyura ini dengan berbagai macam kebaikan dan kemuliaan, dan semoga Allah angkat derajat kita dan luaskan rezeki kita tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita ampunan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Karena Asyura itu pada hari tahun ini bertepatan pada hari Jumat. Kalau kita ngadakannya pada hari Sabtu berarti itu 11. Maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan sebagaimana hari Asyura. Maksud ya?